pada saat ini Bunda Maria mau mengajak adik-adik untuk beribadah bersama-sama. Ya, sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh bersama. Mari kita bersaat teduh. Ya, adik-adik, semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi Bapa di surga mengasihiku. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita semuanya berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini adik-adik kami boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau bernyanyi Lihatlah. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang siapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujiannya diambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Setelah ketemu, kita akan membacanya bersama-sama. Kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Adik-adik, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu
Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan membawakan firman Tuhan di kelas balita ada kakak Claudia. Dan di kelas tangguh dan kelas kecil ada kakak Eri. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kakak Eri di sini. Kakak harap adik-adik yang di rumah pada sehat semua ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar satu cerita dari Alkitab. Tapi sebelum itu, kita mau bawa dalam doa dulu ya. Oke? Yuk, kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami. Dari tidur kami hingga pagi ini kami bisa bangun dan beribadah bersama. Sekarang Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kasih kami Roh Kudus supaya apa yang kami pelajari bisa kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita mau baca cerita dari kitab Kejadian. Nah, Kejadian itu adalah kitab pertama di dalam Alkitab. Berarti letaknya di depan, di Perjanjian Lama. Kita mau buka dari Kejadian pasal yang ke-31, ayat yang ke-43 sampai ke-50. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Yang mau cari-cari dulu, silakan di pause videonya ya. Nanti kita baca bareng-bareng. Oke? Udah ketemu adik-adik? Sekarang kita baca bersama-sama dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang berjudul Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yehar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Ya, adik-adik, dari bacaan kita tadi, kita ada dua tokoh ya di situ. Ada Yakub dan juga ada Laban. Untuk mengingatkan adik-adik, kakak kasih tahu nih, siapa nih mereka berdua. Pertama dari Yakub dulu. Yakub adalah saudaranya Esau. Nama bapaknya adalah Ishak dan nama ibunya adalah Ribka. Nah, Laban ini siapa? Laban adalah saudara laki-lakinya Ribka. Jadi tahu ya hubungannya antara Laban dan Yakub ini apa? Laban adalah omnya Yakub. Nah, judulnya kan tadi perjanjian antara Yakub dan Laban. Kira-kira kenapa ya ada perjanjian itu? Kakak ceritain sedikit dulu ya. Jadi awalnya adalah ketika Yakub pergi dari tanah Kanaan ke kampung halamannya mamanya.
di mana Laban tinggal. Nah, di sana Yakub bekerja sebagai pembantu Laban. Ia membantu menjaga ternak-ternak milik Laban. Sementara bekerja di sana, Yakub suka nih sama anak Laban. Dan Laban tahu, akhirnya dia menikahkan anaknya perempuan ke Yakub. Singkat ceritanya, 20 tahun kemudian, Yakub minta izin ke Laban untuk pulang ke Kanaan. Tapi Laban gak senang karena dia takut tidak ada lagi yang menjaga ternak-ternak dia. Mengetahui Laban tidak senang kalau dia pulang ke Kanaan, Yakub beserta istrinya dan juga anak-anaknya dan juga ternak-ternaknya berangkat diam-diam ke Kanaan. Nah, apakah Laban tahu kalau Yakub pergi diam-diam? Ya, Laban tahu. Akhirnya dia mengejar rombongan Yakub. Ketika mereka ketemu, Laban marah ke Yakub. Dan akhirnya Yakub menjelaskan kenapa dia kabur diam-diam. Karena dia takut kalau Laban tidak mengizinkan istrinya dan juga anak-anaknya ikut ke tanah Kanaan. Dan akhirnya karena mereka sepakat, mereka membuat perjanjian. Ya, mereka menyusun batu dan batu itu menjadi pertanda perjanjian mereka. Yakub berjanji akan menjaga istri dan anak-anaknya, dan Laban berjanji tidak akan mengganggu Yakub dan keluarganya. Nah, itulah kenapa ada perjanjian itu adik-adik antara Laban dan Yakub. Ya, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita antara Yakub dan Laban? Yang pertama, kita nggak boleh egois ya, seperti Laban maunya menang sendiri. Adik-adik misalnya contoh di rumah, pengen main game nih, maunya dia sendiri yang main game, tidak mau gantian sama adiknya misalnya. Ya, nggak boleh ya kayak gitu. Harus nggak egois, nggak boleh menang sendiri. Terus contoh berikutnya kita bisa ambil dari Yakub. Yakub adalah seorang yang bekerja keras. Walaupun tugasnya cuman menjaga ternak, tapi dia setia melakukannya. Dan pasti hasil kerja kerasnya menghasilkan buah yang baik. Terus yang ketiga, setiap ada permasalahan bisa diselesaikan secara damai. Seperti tadi kisah perjanjian antara Laban dan Yakub. Mereka tidak bertengkar lagi, tapi mereka menyelesaikannya dengan membuat perjanjian. Nah, adik-adik juga bisa tiru di rumah. Misalnya lagi berantem, nah adik-adik bisa bikin perjanjian biar tidak terulang lagi, saling menjaga janji yang sudah dibuat. Nah, seperti itu adik-adik. Ya, itu aja yang bisa kakak bagikan buat adik-adik. Semoga firman minggu ini bisa adik-adik ingat dan terlebih bisa adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik. Oke? Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, untuk mengamini firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik berdoa dulu. Yuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Biarlah Tuhan, melalui firman-Mu tadi, kami belajar menjadi anak-anak yang tidak egois, dan juga menjadi anak-anak yang bekerja keras, juga selalu menjaga perdamaian apabila kami ada masalah ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah juga kami bisa tanamkan itu di dalam hati dan pemikiran kami,
terlebih kami bisa lakukan itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu mendatang. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Syafaat ya. Untuk berdoa syafaat, adik-adik harus lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini adik-adik kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah didengar dapat dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama, dekati mereka di dalam setiap kegiatan, dekati di dalam pekerjaan mereka, agar mereka juga dapat menjadi teladan untuk kami dan anak-anak kami di rumah. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak layak, untuk adik-adik layan dimanapun mereka berada, dan sertai mereka di dalam suasana COVID ini, biarlah mereka dapat tenang di rumah, jaga kesehatan, dan dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden sampai ke jajaran staf paling bawah. Tuhan berikan mereka kebijaksanaan agar mereka dapat mengambil setiap keputusan dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami. Tuhan berkati setiap pendeta, presbiter, majelis, dan setiap yang bertugas di dalamnya. Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk dapat mengurus dan menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa juga untuk setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah itu dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi hal yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, adik-adik, kita akan memberikan persembahan.
Untuk persembahan, adik-adik boleh bergabung dengan Papa dan Mama. Nanti persembahannya akan diteruskan ke gereja. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini adik-adik kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang pertama, IMPA tetap diadakan online ya adik-adik. Yang kedua, kakak-kakak PA mengajak adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan di rumah aja. Jangan lupa makan makanan bergizi dan minum vitamin agar terhindar dari virus COVID-19. Yang ketiga, adik-adik jangan lupa doakan negara kita ya, supaya cepat pulih dari pandemi COVID-19. Yang keempat, bagi adik-adik PA yang belum mendapatkan SBA harian, Papa dan Mama bisa mengambil di gereja ya, supaya adik-adik bisa membaca SBAH setiap harinya. Yang kelima, bagi adik-adik PA yang ingin mengisi pujian di ibadah hari Minggu PA, boleh mengirimkan rekaman pujiannya ke kakak-kakak PA melalui WhatsApp. Yang keenam, kakak-kakak PA mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta PA. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Kidung Ceria. Kita harus membawa berita. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak kalau pada hari ini kami sudah boleh beribadah. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan Yesus supaya dapat melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Jangan lupa cuci tangannya setiap kali memegang benda ini dan itu. Kemudian makan makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah. Jangan lupa ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.